Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua yang menyaksikan tayangan video pembelajaran ini berada dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah Ananda sekalian, senang sekali pada kesempatan kali ini bertemu dengan video pembelajaran sosiologi. Pada kesempatan kali ini, video ini akan membahas tentang materi perilaku menyimpang, yaitu pengertian, kemudian ciri, sifat, dan jenis-jenis perilaku menyimpang. Nah, inilah indikator yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Ya, semoga saja semua yang menyaksikan tayangan video pembelajaran ini berada dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah Ananda sekalian, kita mulai dengan pengertian perilaku menyimpang. Nah, secara umum, perilaku menyimpang adalah setiap perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma dalam masyarakat. Nah, dalam masyarakat itu terdapat berbagai macam norma seperti norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, norma kesopanan, ya, dan juga norma agama. Nah, ketika perilaku seseorang bertentangan dengan norma-norma ini, maka inilah yang disebut dengan perilaku menyimpang. Misalkan, berdasarkan norma hukum ya, seseorang tidak boleh melakukan pencurian. Nah, ketika seseorang mencuri, berarti ia telah melanggar yang namanya norma hukum. Kemudian kita akan bahas pengertian perilaku menyimpang menurut James Van der Zender. Perilaku menyimpang adalah perilaku yang dianggap sebagai hal tercela dan di luar batas toleransi oleh sejumlah besar orang. Artinya apa di sini? Yang menentukan bahwa perilaku itu menyimpang atau tidak adalah mayoritas dari masyarakat ya. Misalkan ada orang yang menganggap perilaku mencuri itu bukan penyimpangan, tapi hanya segelintir orang saja. Namun mayoritas masyarakat ya, apalagi ditegaskan dalam norma hukum bahwa pencurian merupakan perilaku yang tergolong kriminalitas, maka oleh karena itu pencurian tergolong ke dalam perilaku menyimpang karena dia merupakan tindakan yang tercela dan juga tidak bisa ditoleransi oleh masyarakat. Kemudian kita lanjut pendapat dari Bruce J. Cohen. Perilaku menyimpang adalah setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Ya, secara umum melalui proses sosialisasi kita belajar bagaimana agar perilaku kita sesuai dengan kehendak masyarakat, sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Nah, ketika kita tidak berhasil menyesuaikan perilaku kita dengan nilai dan norma tersebut, maka itulah yang disebut dengan perilaku menyimpang. Misalkan, ya, seseorang harus menghormati orang yang lebih tua, seseorang harus bersikap sopan. Nah, ketika ada seseorang yang tidak menghormati orang yang lebih tua, kemudian tidak bisa bersikap sopan santun, cenderung kasar, dalam berperilaku dia temperamen, ya, temperamental, ya, dia selalu mengundang kericuhan, keributan dan sebagainya, maka keadaan inilah disebut dengan perilaku menyimpang karena dia tidak bisa menyesuaikan perilakunya dengan nilai dan norma yang ada dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya adalah Robert M.Z. Lawang. Perilaku menyimpang adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku tersebut. Ya, misalkan saat ini ya, penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu permasalahan yang sangat kompleks yang terjadi dalam kehidupan masyarakat saat ini ya. Sehingga di sana terciptalah usaha dari segenap pihak ya, terutama dari pihak yang berwenang dalam hal ini pemerintah untuk memperbaiki hal itu. Melalui aparat kepolisian ya, dilakukanlah razia, dilakukanlah operasi, dilakukanlah penangkapan ya terhadap baik itu pengedar ataupun orang yang mengkonsumsi narkoba tersebut. Agar apa? Agar mereka yang berperilaku menyimpang ini kembali kepada nilai dan norma yang berlaku. Nah, di sana muncullah berbagai macam pihak yang mulai dari polisi, kemudian ada yang disebut dengan BNN, Badan Narkotika Nasional, dan pusat rehabilitasi dan lain sebagainya, yang ini semua merupakan upaya untuk mengembalikan orang-orang yang dianggap menyimpang karena telah melakukan tindakan sebagai penyalahgunaan narkoba tersebut untuk kembali kepada perilaku yang normal, kepada perilaku yang pantas menurut nilai dan norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Nah, sekarang kita akan mempelajari ciri perilaku menyimpang menurut Paul B. Horton.
Nah, ciri yang pertama adalah penyimpangan harus dapat didefinisikan. Artinya apa? Definisi di sini adalah kriteria-kriteria tertentu ya. Contoh, tadi kita ambil contoh kepada penyalahgunaan narkoba. Apa itu penyalahgunaan narkoba? Ada kriterianya. Ada zat-zat yang tergolong ke dalam zat-zat adiktif yang dianggap sebagai jika dikonsumsi ya bukan untuk kepentingan medis, maka itu dianggap sebagai perilaku menyimpang ya atau penyalahgunaan narkotika. Artinya itu yang pertama ya, bisa didefinisikan, artinya ada kriteria tertentu. Kemudian yang kedua, penyimpangan bisa diterima, bisa juga ditolak. Nah, penyimpangan yang diterima adalah penyimpangan yang bersifat positif. Penyimpangan yang ditolak adalah penyimpangan yang bersifat negatif. Nanti kita akan bahas ya lebih lanjut mengenai penyimpangan positif dan penyimpangan negatif. Kemudian yang ketiga, penyimpangan relatif dan penyimpangan mutlak. Penyimpangan relatif adalah penyimpangan yang masih bisa ditoleransi. Kemudian penyimpangan mutlak adalah penyimpangan yang sudah tidak bisa ditolerir lagi ya, benar-benar menyimpang. Ini juga akan kita bahas nanti tentang penyimpangan primer dan juga penyimpangan sekunder. Nah, selanjutnya penyimpangan terhadap budaya nyata atau budaya ideal. Budaya nyata adalah segala sesuatu yang terjadi yang dilakukan oleh individu dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan budaya ideal adalah harapan ya, harapan, sesuatu yang diharapkan, sesuatu yang diinginkan dalam kehidupan masyarakat. Nah, kemudian penyimpangan ini tentu saja penyimpangan terhadap budaya ideal, penyimpangan terhadap nilai-nilai dan norma sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, selanjutnya terdapat norma penghindaran dalam penyimpangan. Apa itu norma penghindaran? Norma penghindaran ini diciptakan ketika ya sekelompok orang ingin melakukan penyimpangan itu tidak secara terbuka. Artinya mereka melakukan secara diam-diam di dalam kelompoknya sendiri. Ya, di luar norma umum yang berlaku dalam masyarakat. Nah, norma yang berlaku di dalam kelompok tersebut, ya, inilah yang disebut dengan norma penghindaran. Artinya apa? Norma yang berlaku dalam kelompok ini merupakan suatu penyimpangan. Dan mereka melakukan penyimpangan itu di dalam kelompoknya sendiri. Ya, contoh kelompok pemuda yang mabuk-mabukan ya, tapi mereka tidak melakukan tindakan itu secara terbuka. Mereka tertutup ya, mereka mencoba menghindarkan diri dari masyarakat ya, melakukan di suatu tempat yang tertutup. Nah, norma yang ada di dalam kelompok pemuda pemabuk inilah yang disebut dengan norma penghindaran. Kemudian selanjutnya penyimpangan sosial bersifat adaptif. Nah, ini dalam kerangka positif ya, dalam konteks yang positif. Ketika seseorang melakukan penyimpangan ya, pada awalnya untuk mengikuti suatu perubahan sosial yang terjadi itu dianggap sebagai suatu penyimpangan. Ya, misalkan contoh dahulu ya, pada awal perkembangan teknologi ketika guru mengajar menggunakan komputer, menggunakan multimedia dan sebagainya, itu dianggap aneh. Wah, kok bisa seperti itu? Itu dianggap aneh, itu dianggap menyimpang. Namun semestinya itu adalah suatu adaptasi, suatu bagaimana seorang guru beradaptasi dengan perubahan sosial yang terjadi. Nah, inilah yang dimaksud dengan penyimpangan bersifat adaptif. Nah, para siswa selanjutnya kita akan mempelajari sifat penyimpangan. Tadi kita sudah menyinggung ada penyimpangan yang diterima, ada yang ditolak. Nah, penyimpangan yang diterima adalah penyimpangan yang positif. Artinya penyimpangan ini bukan merupakan tindakan kriminalitas, tidak melanggar norma hukum. Misalkan seorang ibu ya, dia ingin membantu suaminya dan dia bekerja sebagai tukang ojek untuk menambah penghasilan keluarga. Nah, pada masyarakat kita ya, seorang wanita yang bekerja sebagai tukang ojek itu dianggap sebagai hal yang menyimpang. Kenapa? Karena profesi ini biasanya dilakukan oleh laki-laki ya. Namun sekali lagi, pekerjaan yang dilakukan oleh wanita sebagai tukang ojek itu bukan merupakan pelanggaran norma hukum. Artinya boleh saja dilakukan. Apalagi ini untuk mengakomodir ya penumpang-penumpang perempuan ya. Mereka akan lebih nyaman juga jika tukang ojeknya adalah perempuan. Nah, ini disebut dengan penyimpangan positif. Nah, yang kedua adalah penyimpangan negatif. Nah, ini tentu saja dalam konteks ini penyimpangan negatif adalah segala penyimpangan yang bersifat kriminalitas ya, yang merupakan pelanggaran terhadap norma hukum ya dan tidak bisa ditoleransi ya, seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencurian dan lain sebagainya. Nah, inilah sifat penyimpangan sosial. Baiklah Anda, selanjutnya adalah jenis perilaku menyimpang menurut Lemert. Ada penyimpangan primer dan juga ada penyimpangan sekunder.
Nah, tadi kita sudah mempelajari penyimpangan relatif dan mutlak. Nah, penyimpangan primer adalah penyimpangan yang temporer, ya, artinya relatif, ya, bersifat sementara dan masih bisa ditoleransi oleh masyarakat. Ya, contoh, pengemudi yang sesekali melanggar lalu lintas, atau seorang siswa yang sesekali melanggar aturan di sekolah. Ini artinya penyimpangan primer masih bisa ditoleransi. Nah, kemudian penyimpangan primer ini bisa berubah menjadi penyimpangan sekunder apabila penyimpangan itu dilakukan secara terus-menerus, ya. Nah, ini berhubungan nanti dengan teori labeling. Ketika seseorang yang sesekali, misalkan dia baru sekali mencuri gitu kan, itu artinya masih penyimpangan primer, ya. Namun karena yang dicurinya pun misalkan pena dan lain sebagainya. Namun karena julukan yang diberikan masyarakat, karena dianggap sebagai dia adalah pencuri, lama-lama dia akan terus-terusan melakukan pencurian dan yang dicurinya tidak bisa ditoleransi lagi. Dia mulai mencuri uang dan lain sebagainya, ya. Dia benar-benar menjadi seorang pencuri, ya, terus-menerus melakukan pencurian. Nah, inilah yang disebut dengan penyimpangan sekunder, yaitu penyimpangan yang dilakukan secara terus-menerus, ya. Nah, ini ya, perbedaan antara penyimpangan primer dan juga penyimpangan sekunder. Selanjutnya kita akan mempelajari jenis perilaku menyimpang menurut pelakunya. Ada penyimpangan individual dan ada juga penyimpangan kelompok. Nah, penyimpangan individual tentu saja penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang, ya. Misalkan seseorang yang sendirian melakukan pencurian. Nah, namun sering juga penyimpangan sosial ini terjadi secara kelompok, ya. Penyimpangan yang terorganisir, terstruktur, ada kelompoknya, ada organisasinya. Ya, contoh seperti geng penjahat atau kelompok penjahat, kelompok pencopet dan lain sebagainya. Yang di situ tidak hanya dilakukan oleh satu orang, ada yang bertugas sebagai pengintai, ada yang bertugas sebagai eksekutor, ada yang bertugas sebagai pimpinannya dan lain sebagainya. Dan mereka memiliki status dan peran tersendiri di dalam kelompok tersebut. Ya, inilah yang disebut dengan penyimpangan kelompok. Baiklah Ananda sekalian, terima kasih sudah menyaksikan tayangan video pembelajaran kali ini. Semoga materi yang disampaikan bisa Ananda pahami dengan baik dan tentu saja menambah wawasan dan pengetahuan Ananda tentang sosiologi, khususnya tentang perilaku menyimpang. Baiklah, kita bertemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa silakan like, kemudian share dan subscribe channel ini bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.